Sadarkah kalian bahwa salah satu bahan tambahan pada makanan dan minuman yang biasa kita konsumsi adalah gula? Gula adalah suatu karbohidrat sederhana yang menjadi sumber energi dan komoditas perdagangan utama. Salah satu jenis industri yang menghasilkan produk yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat adalah pabrik gula. Seperti yang kita tahu, pabrik gula merupakan salah satu industri yang penting dalam perekonomian kita. Namun, pabrik gula dapat menyebabkan pencemaran udara yang sangat berbahaya yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan khususnya, terutama dalam hal pencemaran udara. Mengapa hal ini bisa terjadi? Oke, mari kita bahas satu persatu. Proses produksi gula melibatkan pengolahan tebu menjadi gula yang menghasilkan banyak emisi gas beracun dan partikel-partikel halus yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan berdampak buruk pada lingkungan sekitar. Nah, ini merupakan salah satu contoh pabrik gula yang ada di Malang, yakni pabrik gula Krebet dan juga Kebon Agung. Bagaimana pabrik gula ini dapat menyebabkan pencemaran udara? Pabrik gula dapat menyebabkan pencemaran udara melalui beberapa cara. Salah satu cara yang paling umum adalah melalui emisi gas dari cerobong asap pabrik yang dihasilkan. Saat pabrik gula memproses tebu untuk menghasilkan gula, mereka yang menggunakan bahan kimia seperti belerang oksida, nitrogen oksida yang dikeluarkan melalui cerobong asap-asap industri. Gas-gas ini kemudian bercampur dengan udara yang dapat mencemari lingkungan sekitar pabrik industri gula. Selain emisi gas, pabrik gula juga dapat mencemari udara melalui debu yang dihasilkan selama proses pengolahan tebu. Debu-debu ini bisa terdiri dari serbuk tebu, abu, dan partikel kecil halus lainnya yang dikeluarkan oleh mesin-mesin di dalam pabrik gula. Debu ini dapat mengendap di tanah, air, dan juga terhirup oleh manusia dan hewan yang tinggal di sekitar lokasi pabrik. Mewawancarai salah satu warga lokal yang rumahnya di dekat area di daerah pabrik gula, yakni pabrik gula Krebet. Mungkin berapa jauh Mas dari pabrik gula ke rumahnya? Sekitar 100 meter dari rumah. Oh, dari rumah sekitar 100 meter ya teman-teman. Bisa diperkenalkan sama Masnya siapa? Nama saya Aril. Arif. Ini saya sedikit akan mewawancarai Mas ya, mungkin sekitar 2 atau 3 pertanyaan mengenai pabrik gula. Nah, kalau di pabrik gula itu, dengan adanya pabrik gula itu sebenarnya ada dampak buruk gak sih Mas? Terutama untuk udara-udaranya gitu-gitu. Kalau soal polusi udara itu sangat ada Mas, sangat mengganggu untuk warga sekitar. Mengganggunya itu seperti yang apa? Karena asapnya itu untuk mengganggu warga Mas. Soalnya polusi udara itu menjadi kotor. Oh, udaranya jadi kotor gitu ya. Terus selain itu Mas, selain dengan udaranya kotor, kemudian polusi, apakah terjadi hal lain? Seperti itu Mas. Jadi hawa di sekitar rumah itu menjadi sangat panas Mas. Oh, sangat panas ya. Ya. Itu panasnya itu karena ini ya Mas ya. Polusi udara itu tadi ya. Polusi udara. Selain itu Mas, nggak ada seperti kayak kan biasanya kalau pabrik itu banyak mobil gitu. Banyak mobil yang berkeliaran itu menjadi sangat macet Mas. Itu sih Mas, memang kan ya namanya juga pabrik kan karena banyak angkutan yang masuk keluar masuk itu jadi ya banyak angkutan, akhirnya panas gitu Mas ya. Akhirnya panas. Terus limbahnya juga baunya sangat menyengat. Oh, limbah yang di area ini, di area sebelah Iya, got itu ya. Jadi sangat kotor dan bau sekali. Oh iya. Terus Mas, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa harapan Masnya untuk kedepannya? Misalkan ada pengembangan untuk pabrik gula daerah terdekat, apa yang Mas pengenkan gitu? Kalau menurutku harus gini sih Mas, apa namanya itu,
untuk membatasi produksi Ya. supaya tidak mengganggu warga, Mas. Oh, begitu Mas ya. Jadi misalkan hari-hari tertentu dilakukan Iya. produksi gitu Mas. Tidak setiap hari produksi, kayaknya kalau setiap hari itu sangat mengganggu, Mas, untuk warga-warga sekitar. Oh, iya. Betul, Mas. Terus selain itu apakah ada saran atau mungkin cukup itu biar nanti sisanya bisa diurus pabrik penampilan gitu. Ya, segitu saja. Terima kasih banyak Mas Iya. Aril. Terima kasih. Lalu, apa dampak hal ini? Yang pertama, efek gas rumah kaca atau GRK. Dalam pabrik gula dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida yang dapat berkontribusi pada perubahan iklim secara global. Yang kedua adalah partikulat. Pabrik gula juga dapat memancarkan partikel-partikel kecil seperti debu, asap, dan aerosol yang dapat mempengaruhi kualitas udara dan kesehatan manusia, seperti gangguan pernafasan, iritasi mata, hidung, dan juga tenggorokan, hingga penyakit jangka panjang seperti asma, kanker, dan gangguan-gangguan pernafasan lainnya. Yang ketiga adalah gas beracun. Pabrik gula dapat menghasilkan gas beracun seperti sulfur dioksida, hidrogen sulfida, dan karbon monoksida yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan, iritasi mata dan tenggorokan, serta efek jangka panjang pada kesehatan manusia. Yang keempat, menimbulkan bau tidak sedap. Proses produksi gula di pabrik dapat menghasilkan bau yang tidak sedap dan mengganggu kenyamanan hidup masyarakat di sekitar. Yaps, itulah beberapa hal yang ditimbulkan dari pabrik gula. Sekarang, apa solusi yang dapat dilakukan dalam mencegah dan mengatasi pencemaran udara tersebut? Yang pertama, menggunakan teknologi ramah lingkungan. Pabrik gula dapat menggunakan teknologi ramah lingkungan seperti sistem pengendalian emisi gas buang dan partikel-partikel debu yang dikeluarkan. Teknologi ini dapat membantu mengurangi emisi polutan yang dihasilkan pada industri pabrik gula. Yang kedua, menjaga kualitas bahan bakar. Pabrik gula harus memastikan bahwa bahan bakar yang digunakan tidak menghasilkan emisi berbahaya dan bersih dari bahan kimia. Bahan bakar yang lebih bersih seperti gas alam dapat digunakan untuk mengurangi emisi dan gas buang. Yang ketiga, menerapkan sistem manajemen lingkungan yang baik. Pabrik gula harus memiliki sistem manajemen lingkungan yang baik untuk mengelola limbah dan meminimalkan dampak lingkungan ke sekitar yang ditimbulkan. Hal ini termasuk penanganan limbah dan pengelolaan air limbah dengan benar dan secara tepat efektif. Yang keempat, mengadopsi prinsip produksi yang berkelanjutan. Pabrik gula dapat mengadopsi prinsip produksi yang berkelanjutan dengan menggunakan energi terbarukan seperti energi surya dan juga angin. Ini dapat membantu mengurangi emisi polutan dan meningkatkan efisiensi produk. Yang kelima, melakukan pengawasan dan monitoring secara teratur. Pabrik gula harus melakukan pengawasan dan monitoring secara teratur untuk memastikan bahwa emisi polutan dan partikel debu berada dalam batas yang diizinkan oleh peraturan dan undang-undang yang berlaku. Dan yang terakhir adalah melibatkan masyarakat setempat di sekitar lokasi industri. Pabrik gula harus melibatkan masyarakat setempat dalam proses produksi dan mengedukasi mereka tentang dampak lingkungan dari aktivitas industri pabrik gula. Hal ini dapat membantu mengurangi resistensi dan meningkatkan dukungan dari masyarakat setempat dalam mengatasi pencemaran udara akibat pabrik industri gula. Itu tadi merupakan pembahasan mengenai pabrik gula yang ternyata dapat menimbulkan pencemaran udara. Namun, dapat diantisipasi dengan beberapa cara yang lebih ramah lingkungan.
Mari lestarikan lingkungan dan juga memanfaatkan teknologi ramah lingkungan untuk meminimalisir dampak pencemaran udara khususnya bagi sekitar kita. Terima kasih atas menonton videonya. Salam.